Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Sebagai kelanjutan dari pertemuan pertama untuk mata kuliah Entrepreneurship Kimia lanjut ini, setelah kepemimpinan, Ibu ingin menyampaikan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini bagian dari rangkaian dari pertemuan yang pertama, kemudian setelah berikutnya ada kemampuan negosiasi. Dasar pengambilan keputusan terkait dengan pengambilan keputusan ada dasar yang melandasi dalam ayat suci Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 30 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dalam surat ini, ayat yang ke-30 ini isi dari terkait dengan pengambilan keputusan adalah manusia itu sesungguhnya sebagai pembuat keputusan. Di situ disampaikan bahwa manusia berfungsi sebagai pembuat keputusan di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwa yang mengatur segala yang ada di bumi adalah manusia. Sebagai makhluk Allah yang sempurna dan memiliki potensi di antara hawa nafsu, pendengaran, penglihatan, hati, perasaan, penciuman, akal, pikiran, mulut, tangan, kaki, dan lain-lain. Ini artinya bahwa seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia itu adalah digunakan untuk saling mendukung, saling menguatkan, terutama hal yang terkait dengan membuat keputusan. Pengantar tentang pengambilan keputusan ini ada hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan yang alternatif. Sehingga di situ ada beberapa alternatif pilihan yang harus diambil. Proses keputusan itu merupakan teknik untuk mempersempit pilihan. Tentu alternatif itu sangat banyak dan kita diberi kesempatan untuk memilih alternatif mana yang paling pas. Sehingga kita lebih mengerucut untuk menghasilkan suatu penyelesaian masalah. Ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan untuk menilai mana alternatif yang terbaik yang bisa dipilih. Nah, pendekatan ini biasanya dapat dilakukan melalui suatu kegiatan focus group discussion atau expert judgment berdasarkan pengalaman pribadi, bahkan juga beberapa kegiatan yang bahkan juga mungkin hanya berdasarkan insting pribadi. Nah, tentu pengambilan keputusan itu selalu mengikuti suatu kegiatan yang namanya penerapan ilmiah sebagai pendekatan untuk mengambil sebuah keputusan. Cara mengambil keputusan sesungguhnya sudah ada dalam surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Di situ bagi rujukan-rujukan kita, bagaimana cara kita mengambil suatu keputusan. Seperti surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan fandu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi disebabkan rahmat Allah lah kita semua itu, karena rahmat Allah itu sehingga kita harus bersifat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kita bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah orang akan menjadi dari sekeliling kita dan kita senang untuk memberikan maaf. Jadi di sini cara pengambilan keputusan dalam ayat ini itu adalah cara mengambil keputusan yang lemah lembut, tidak berhati kasar, menyeluruh, tidak pilih kasih, mentaati keputusan, teguh dan kuat pendirian, bekerja keras,
dan menempatkan hasil di tangan Allah, serta yang terakhir adalah kita harus tawakal Allah. Kita tidak bisa, usaha kita adalah kita punya suatu senjata, suatu kunci yang dimiliki oleh manusia ketika hidup di dunia, yang dua hal, yakni ikhtiar dan doa. Maka bekerja keras itu harus sungguh-sungguh maksimal. Kemudian doa sudah mengiringi. Kemudian hasil itu diserahkan kepada Allah. Dan kemudian terakhir kita harus tawakal Allah. Dalam ayat yang berikutnya pula, dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basyira. Jadi ayat ini itu berisi suatu bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan. Jika keputusan sudah diambil, harus segera direalisasikan, segera disosialisasikan dengan keadilan, tidak membeda-bedakan, dengan cara penyampaian yang dapat dan mudah diterima. Keputusan harus melihat kondisi lapangan, berdasarkan kebutuhan dan mendengar aspirasi bawahan dan seluruh anggota organisasi. Jadilah diatur dalam ayat ini bagaimana kita itu harus amanah dalam menyampaikan juga, dan apa yang kita sampaikan itu juga sesuai aturan-aturan yang berlaku dan menetapkannya itu dengan keadilan. Ini yang isi utama dari ayat An-Nisa ayat 58 ini. Demikian pula dalam ayat Asy-Syura ayat 53, Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Apa isi dari ayat ini? Kita harus berusaha secara maksimal, kemudian akan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kita tidak bisa, batasan kita adalah kita usaha dengan maksimal. Kemudian demikian pula surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'alatum nadimin. Inti dari ayat ini adalah kita harus hati-hati menerima informasi. Ketika ada informasi pun harus diperiksa terlebih dahulu dengan hati-hati. Jangan sampai apa yang kita tangkap itu menimpakan suatu musibah kepada kaum kita, masyarakat kita, anggota kita, karena kita kurang teliti dalam menerima suatu informasi. Yang berikutnya dalam cara mengambil keputusan itu tentang pentingnya memilih produk. Hal ini tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi ini artinya kita harus penting memilih produk yang benar-benar halal, yang baik yang kita pilih, halal dan thayyib. Ini bagian dari cara pengambilan keputusan. Yang berikutnya, cara pengambilan keputusan adalah tertuang dalam surat Al-Baqarah, diharamkan bagimu makan bangkai, darah, daging, dan seterusnya. Inti dari ayat ini adalah kita diminta untuk menjauhi segala yang haram. Dan bahan dari demikian pula dari bahannya, dari sisi cara pengolahannya pun itu juga kita harus halal. Jadi kita tidak dibenarkan mengambil keputusan itu juga didasarkan beberapa hal tadi. Harus satu, yang pertama kita harus betul-betul informasi itu benar. Kemudian
Kita juga diminta ketika menyelesaikan suatu masalah pun juga menjauh dari hal-hal yang haram. Demikian pula cara kita melakukannya pun juga harus cara-cara yang thayyib dan baik. Dan juga kita harus memiliki keterampilan pula untuk memilih mana produk yang layak dan tidak layak untuk kita pilih. Demikian pula yang sampaikan tadi, ada usaha yang maksimal untuk mengambil sebuah keputusan, kemudian setelah diaplikasikan di lapangan, dilaksanakan di lapangan, harus semuanya hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari cara-cara mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah ada 3 aktivitas dalam pengambilan keputusan. Aktivitas diantaranya adalah aktivitas intelijensi, aktivitas desain, dan aktivitas memilih. Artinya apa? Bahwa aktivitas intelijen di sini adalah bahwa kita itu ketika mengambil sebuah keputusan itu kita gunakan logika pemikiran kita, akal pikiran kita, dengan berbagai rujukan-rujukan yang memang informasi yang kita terima adalah layak dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tentu kita ketika menemukan, mengembangkan dan menganalisis suatu masalah menggunakan suatu desain aktivitas. Apakah pakai FGD, apakah pakai diskusi, apakah expert judgment, atau menggunakan penalaran kita sendiri. Pasti ada suatu aktivitas yang kita lakukan itu desain yang kita menggunakan desain-desain tertentu. Kemudian setelah itu yang ketiga adalah aktivitas memilih. Ketiga ini adalah kita bisa memilih tindakan mana yang memang itu akan kita lakukan dengan berbagai alternatif yang ada yang akan kita tentukan dan kita pilih. Yang berikutnya adalah proses pengambilan keputusan. Dalam mengambil keputusan itu ada tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan. Kita kenali dulu kebutuhan apa potensi mendesak, dan kita juga melihat permasalahan yang ada di situ atau kebutuhan konsumen kita itu apa, masyarakat kita apa yang dibutuhkan. Nah, kita harus kenali dulu. Dan kita mencari informasi-informasi apa yang kira-kira itu bisa kita selesaikan, bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya. Kemudian pencarian informasi ini berbagai hal harus kita lakukan, baik itu melalui literatur, searching, mungkin informasi dari para ahli, para praktisi yang sudah menggeluti di dunia di bidang itu misalnya. Dan evaluasi alternatif, di mana evaluasi alternatif ini mendorong konsumen sehingga dia memiliki kemampuan mengevaluasi berbagai pilihan yang ada. Ini tugas kita adalah bagaimana bisa mendorong kemudian konsumen itu bisa mengevaluasi pilihan-pilihan yang kita tawarkan itu dengan berbagai alternatif yang ada itu, dia bisa mengambil sebuah keputusan. Konsumen akan menetapkan pilihan mana yang bisa dia ambil, kemudian dari situ dia akan bisa melakukan pemilihan. Berikutnya adalah tingkah laku pasca orang itu memilih suatu pembelian. Tentu ada suatu setelah dia memilih itu apakah dia semakin mantap, apakah dia tidak semakin mantap. Kemudian prinsip pengambilan keputusan itu ada beberapa hal. Sebagai orang Islam tentu adalah sidik, perkataannya benar, kemudian tidak berbohong, apa yang disampaikan tidak kita menjual atau sesuatu kita dengan pembohongan, ini tidak dibenarkan. Yang berikutnya amanah, artinya terpercaya atau dapat dipercayai. Jadi mustahil jika seorang Rasul pun kalau seorang akan berkhianat dan tidak suka dengan orang yang berkhianat. Yang berikutnya tabligh adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah kepada orang lain. Jadi pandai, memiliki keterampilan untuk menyampaikan, dan fatonah dan cerdas. Jadi keempat prinsip ini tentu harus dimiliki orang kita itu mengambil keputusan, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Keempat ini adalah dasar yang harus dimiliki. Berikutnya adalah dalam pengambilan keputusan itu ada ayat Al-Quran yang menjadi dasar kita pula dalam kita mengambil keputusan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Boleh jadi ini menyampaikan bahwa boleh jadi sesuatu yang kita benci ternyata adalah baik oleh Allah. Dan yang kita sukai tentu baik. Yang kita benci itu belum tentu dibenci oleh Allah. Yang kita cintai, yang kita sukai pun juga belum tentu itu disukai oleh Allah. Maka kita harus pilih yang betul-betul adalah yang tepat dengan artinya apa? Kita harus mengambil sebuah keputusan itu yang betul-betul saya sampaikan di sebelum tadi itu adalah bisa menyeluruh. Tidak pilih kasih dengan cara yang benar, tidak menggunakan cara-cara yang pembohongan misalnya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ada beberapa, di antaranya adalah budaya, sosial, pribadi, psikologis, dan pembeli. Nah, budaya itu di kebudayaan itu ada artinya apa? Apa yang menjadi keseharian rutinitas yang dilakukan dalam kelompok itu. Kita ketika suatu budaya ini mempengaruhi karakteristik seseorang. Akhirnya dalam masyarakat itu muncul beberapa strata-strata sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial itu juga harus kita pahami. Peran statusnya, keluarga, sosialnya seperti apa, mungkin jenjang pendidikannya seperti apa, tataran kelompok umum masyarakatnya seperti apa. Dan pribadi, yakni adalah umur dan tahapan, daur hidupnya, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, kepribadian. Psikologi juga yang mendorong motivasi mengambil satu sebagai konsumennya seperti apa, psikologinya, karakteristiknya, persepsinya, pengetahuannya, keyakinan, dan yang akhir adalah pembeli. Nah, ketika pembeli ini sudah goal, maka dia pembeli itu akan kita ketahui seperti apa karakteristik pembeli itu. Nah, akhir kegiatan ini anakku adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Setelah menyimak penjelasan di atas, ada tugas yang harus saudara selesaikan mandiri. Yang pertama adalah buatlah suatu contoh tahapan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, silakan saudara menetapkan permasalahan sendiri. Asal Anda tetapkan masalah yang Anda temukan itu, ini diilustrasikan seperti saudara punya usaha dan saudara sebagai manajernya. Yang keempat adalah saudara menjadi pimpinan dalam satu bisnis yang saudara ilustrasikan tadi. Yang kelima, saudara diminta menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga saudara dapat mengambil keputusan yang tepat. Hasil itu Anda upload di e-learning Unimus, FMIPA Unimus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat yang bisa saya sampaikan.